Ya, halo, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan ini, di video ini saya akan membahas satu bab secara utuh. Baru kali ini membahas satu bab secara utuh, yaitu materi kelas 12 bab 3 berkaitan dengan teks editorial, ya. Jadi judulnya memahami isu terkini lewat editorial, ya. Jadi, nah, sebelum mulai pelajaran, sebelum mulai materinya, ya silahkan seperti biasa absen di kolom komentar, dan juga kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, ini mungkin nanti akan sedikit cepat karena ada beberapa hal yang sebenarnya sudah pernah dibahas, ya. Jangan lupa like videonya, juga yang belum subscribe jangan lupa subscribe atau share videonya ke teman-teman yang lain. Ya, kita langsung mulai saja materi bab 3 kelas 12, ya. Menggunakan buku yang digunakan adalah buku merah ini, ya. Jadi sesuai materi, sesuai dengan buku merah ini. Nah, yang dibahas apa? Bagian awal yang dibahas adalah tentang pengertian ciri dan sifat, ya. Tentu kita harus mengetahui dulu pengertian dari teks editorial itu apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan sifatnya seperti apa. Nah, ini ya, untuk pengertian editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Jadi nanti kalau dalam penjelasan saya menyebutkan tajuk rencana atau mengatakan tajuk rencana, ingat tajuk rencana itu juga adalah editorial, termasuk dalam teks editorial. Ya, editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Nah, kemudian untuk pengertian lengkapnya, editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Ini ya. Jadi pendapat dan sikap resmi itu teks editorial. Jadi pendapat, tapi pendapat dari suatu media, dari salah satu media terhadap apa? Terhadap isu yang terkini, ya, terhadap isu yang terkini. Misalnya saja, si media ingin membuat teks editorial saat ini, berarti isu yang terhangat apa? Isu yang terhangat adalah tentang COVID. Ya, berarti bisa dibuat mungkin seputaran COVID supaya apa? Supaya teksnya itu benar-benar aktual, teksnya itu benar-benar masih fenomenal, ya. Nah, tinggal yang kontroversial. Kalau kontroversial berarti yang sifatnya bersinggungan atau berlawanan, entah itu antara masyarakat dengan pemerintah, entah itu dengan masyarakat atau organisasi atau instansi tertentu, ya, bisa seperti itu. Jadi ini ya tentang pengertian dari teks editorial itu sendiri. Nah, berikutnya tentang ciri-ciri. Nah, ini secara umum, ya. Jadi secara umum teks editorial atau tajuk rencana itu memiliki 4 ciri. Yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Ini ya, karena sifatnya adalah terkini, ya harus aktual dan faktual, harus nyata, ya, harus nyata, terjadi, benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat nanti akhirnya larinya bukan lagi teks non fiksi, ini kan termasuk teks non fiksi. Kalau kamu buat-buat karangan belaka, ya berarti nanti akan masuk ke teks fiksi. Nah, kemudian tulisan mengangkat topik yang hangat, sedang berlangsung, atau banyak dibicarakan masyarakat secara luas nih ya. Yang hangat, sedang berlangsung, atau banyak dibicarakan masyarakat secara luas. Nah, ini makanya saya tadi bilang di awal, di dalam pengertian juga sebenarnya sudah tertuang secara tidak langsung, ya. Di masa seperti ini berarti kalau ingin membuat teks editorial, temanya apa ya? Temanya yang terhangat, yang teraktual, yang sedang berlangsung adalah seputar COVID. Berarti itu yang mungkin bisa dibahas atau diulas. Entah nanti dilihat dari sisi mana, tapi itu yang bisa diulas karena itu yang sedang
hangat-hangatnya dibicarakan, ya. Nah, kemudian sistematis dan logis, berisi argumentasi atau argumentatif, karena pada dasarnya teks editorial adalah pendapat. Ini juga dalam pengertian tadi sudah disinggung, ya. Karena pada dasarnya teks editorial adalah pendapat. Pendapat dari siapa? Pendapat dari media. Ya jelas, kalau pendapat dari media tahu sendiri harus cross check sana sini, harus benar-benar mempunyai bukti yang kuat, karena akan disampaikan ke banyak orang. Kalau tidak punya bukti disampaikan ke banyak orang, ya nanti akhirnya akan menjadi kabar bohong atau hoax, ya, yang biasa dikenal dengan kata hoax. Kemudian berikutnya adalah menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas agar menarik dibaca, ya. Jadi karena sifatnya teks editorial ini juga ya sedikit sedikit bersifat informatif, memberikan informasi, jadi harus tidak usah bertele-tele, apa yang ingin disampaikan, ya. Jadi untuk susunan kalimatnya juga jelas, untuk susunan paragrafnya juga jelas, urutannya juga jelas, sehingga nanti ditulisnya juga bisa singkat, padat, dan jelas. Tujuannya supaya pembacanya itu tertarik untuk membacanya, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah sifat. Tadi kalau ciri sudah, pengertian sudah, kemudian sifat. Sifat dari teks editorial, ya. Di sini ya, krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media, ya. Krusial itu penting dan ditulis secara berkala. Jadi ditulis secara berkala itu maksudnya adalah tulisannya itu runtut terhadap peristiwa yang dulu sampai peristiwa yang sekarang. Jadi tidak asal tulis, ya, harus ada kaitannya, harus ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, atau malah bisa memprediksi peristiwa yang akan datang, mungkin, ya. Krusial, penting ya, harus yang penting, harus yang berkaitan dengan banyak orang. Nah, kemudian sifat yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat, ya. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Jadi menyikapi, memberi atau menanggapi atau merespon, ya, merespon tentang situasi yang berkembang dalam masyarakat yang luas. Jadi ya seperti tadi COVID itu misalnya COVID itu perkembangannya saat ini seperti apa, itu diberitakan terus, tentu dengan data dan angka yang ada, ya, supaya menjadi faktual, sifatnya mengikuti ciri yang tadi sudah dijelaskan, yaitu faktual, berdasarkan fakta. Kemudian memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa, ya. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Jadi editorial tadi sifatnya adalah memberikan sesuatu yang benar-benar hangat, benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Kemudian terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Nah, ini maksudnya adalah jadi tiap media itu memiliki beberapa kebijakan, dan tentu editorial nanti akhirnya akan, sebelum diterbitkan, akan mengalami proses yang panjang, ya. Jadi kebijakan media akan menampilkan atau menerbitkan tulisan editorial itu atau tidak, itu tergantung dengan kebijakan dari media yang bersangkutan tadi, ya. Nah, itu untuk pengertian ciri dan sifat dari teks editorial.
Saya rasa untuk pengertian umumnya tentang teks editorial sudah cukup. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam materi yang sesuai dengan bukunya ya. Kalau tadi secara umum, kalau sekarang sesuai dengan bukunya supaya memiliki gambaran, makanya saya jelaskan tentang hal-hal umum tentang teks editorial itu sendiri. Nah, sesuai dengan yang ada di buku, yang akan kita bahas hal pertama adalah mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Ya, identifikasi informasi penting dalam teks editorial. Nah, identifikasi sudah tahu ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi karena di kelas 10, kelas 11 itu sudah selalu ada identifikasi. Nah, kemudian langsung saja di sini teks editorial itu biasanya kalau kalian melihat dalam media massa ya, di dalam media massa editorial itu biasanya ada di dalam rubrik opini ya, di rubrik opini. Kalau nggak tahu saat ini kalian masih ada yang suka membaca koran atau tidak ya. Jadi dalam koran media massa itu ada yang namanya rubrik-rubrik ya. Salah satunya adalah rubrik opini. Nah, kalau kamu mau mencari tajuk rencana atau editorial itu adanya di bagian rubrik opini ya, rubrik opini. Nah, kemudian masalah yang dibahas adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa yang aktual, fenomenal, kontroversial nih ya. Ini sudah dibahas di dalam ciri dan juga sifat. Kemudian gaya penulisan adalah eksposisi. Eksposisi adalah pemaparan ya, sifatnya ada pemaparan. Ini juga sudah dijelaskan. Kalau di sini dituliskan gaya penulisan adalah eksposisi, ya berarti sudah memiliki gambaran setidaknya. Isinya bersifat ekspositoris. Ini juga berkaitan dengan eksposisi ya. Karena gaya penulisannya eksposisi ya berarti sifatnya bentuk ekspositoris. Ya. Jadi untuk pengantar dari identifikasi saya rasa sudah jelas ya. Ada beberapa hal yang sudah pernah dibahas. Silahkan nanti buka-buka catatannya ya, buka-buka catatannya itu pasti ada. Nah, kemudian hal yang dibahas dalam mengidentifikasi informasi penting, yang pertama adalah mengidentifikasi isi dari teks editorial itu sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan di pengantar, teks editorial itu biasanya kalau di media massa itu ada di rubrik opini. Kemudian masalah yang diangkat adalah masalah aktual, tadi sudah. Nah, ini mengandung fakta. Mengandung fakta. Kenapa harus mengandung fakta? Supaya teksnya itu bisa dipercaya ya. Teksnya itu bisa dipercaya. Nah, cara mengidentifikasinya seperti apa? Jadi alurnya seperti ini. Penulis itu mencari fakta-fakta yang ada dulu. Kemudian setelah fakta peristiwa itu dipastikan akan menjadi bahan berita ya. Fakta yang sudah didapat tadi itu harus dipastikan menjadi bahan berita ya. Kemudian ya, jadi fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi ya. Fakta yang akan dijadikan bahan berita tadi dianalisis ya untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Karena tadi pendapat dari media massanya maksudnya ya, terhadap sebuah isu. Jadi alurnya tadi ya, fakta peristiwa itu dipastikan menjadi bahan berita, kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi ya. Dianalisis bahan beritanya tadi, dianalisis. Setelah dianalisis kan otomatis akan mengerti bahan beritanya seperti ini. Nah, kemudian memunculkan persepsi redaksi. Nah, biasanya persepsi itu didasari oleh berbagai dimensi masalah. Nanti dalam persepsi redaksi itu redaksi sudah bisa melihat, oh ini ternyata masalahnya seperti ini
ya. Nah, agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi, ya, berbagai pendapat. Setelah tadi persepsi redaksi ada, kemudian memunculkan berbagai pendapat. Bersandar pada argumentasi inilah kemudian sebuah editorial diuji mutunya, pengujian editorial. Pada langkah berikutnya adalah pengujian editorial. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk strategi pengembangan penulisannya, ya. Jadi strategi pengembangannya untuk pengembangan dalam teks editorial itu ini ya, ada proses, kemudian ada sebab akibat, kemudian klasifikasi, ya, penggolongan, kemudian ada definisi, analisis, komparasi, dan kontras, ya. Jadi ada beberapa hal ini strategi pengembangannya. Ini sudah pernah dibahas semua, nanti bisa dilihat di buku catatan mungkin atau di video saya yang lain, ya. Ini sudah pernah dibahas semua, nanti silahkan dilihat sendiri, ya, supaya tidak selalu mengulang-ulang, ya. Coba diingat, coba lihat lagi, ya. Jadi itu untuk mengidentifikasi isi teks editorial itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya membedakan fakta dan opini. Ini ya, fakta dan opini dalam teks editorial khususnya itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Ya, fakta dibutuhkan untuk membuat opini-opini jadi opini-opini yang ditulis oleh redaksi itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, fakta itu tidak terbantahkan karena apa? Karena ada data dan angka biasanya. Kemudian kenyataan atau benar-benar terjadi, itu fakta, ya. Ini juga sebenarnya sudah beberapa kali dibahas, saya tidak perlu membahasnya lebih detail. Kemudian potret tentang keadaan atau peristiwa, ya, tentang sesuatu yang terjadi berupa peristiwa atau data, ya, berupa peristiwa atau data, itu fakta. Kalau opini bisa diperdebatkan. Jadi dari redaksi tadi membuat pendapat atau menuliskan pendapat-pendapatnya, opini-opininya itu berdasarkan fakta. Tapi kenapa kok akhirnya tadi kan fakta tidak bisa terbantahkan, ya. Fakta tidak terbantahkan. Tapi kemudian ini dibuat oleh redaksinya. Kalau tadi kaitannya dengan editorial, dibuat oleh tim redaksi menjadi bisa diperdebatkan. Padahal itu berdasarkan fakta ditulisnya. Nah, jadi seperti ini. Fakta itu hanya sebagai bahan utamanya. Nah, dalam penulisan teks editorialnya, akhirnya redaksi menambahkan banyak hal, ya, pendapat-pendapatnya yang kira-kira berkaitan dengan fakta tersebut. Nah, makanya nanti mungkin ada beberapa pendapat yang dirasa oleh pembacanya tidak pas. Nah, itu yang bisa diperdebatkan, ya. Kalau faktanya misalnya sekarang ini masih dalam masa pandemi, yaitu masa COVID-19. Nah, kemudian itu fakta yang ada. Kemudian beropini yang beredar misalnya banyak masyarakat tidak percaya bahwa COVID itu ada, misalnya saja seperti itu, ya. COVID adalah apa ya, buatan bukan buatan. Jadi COVID itu seperti hanya permainan dari para pemimpin negara. Kan ada sekarang pendapatnya seperti itu, ada yang berpendapat atau menuliskan seperti itu, ada. Hanya itu masih bisa diperdebatkan. Kalau faktanya memang ada, sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19, ya, itu faktanya. Tapi opininya akhirnya tim redaksi menuliskan seperti itu. Nah, itu akhirnya bisa diperdebatkan.
Misalnya saja pembaca, oh saya nggak terima karena nyatanya keluarga saya juga ada yang terkena COVID, meninggal karena COVID misalnya, ya. Jadi itu yang dimaksud. Nah, kemudian digunakan untuk menanggapi ini ya, digunakan untuk menanggapi bisa berupa penilaian, kritik, dugaan, harapan, ataupun saran. Digunakan untuk menanggapi, itu fungsi dari teks editorial, menanggapi suatu masalah, menanggapi suatu isu yang sedang beredar di masyarakat, ya. Jadi seperti itu cara membedakan fakta dan opini. Ini sudah sering dibahas. Berikutnya, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, ini harus benar-benar bisa tim redaksi itu benar-benar harus bisa memilih dan memilah, ya. Nah, klasifikasi peristiwa editorial itu dibagi menjadi 3 hal, yaitu keterjadiannya atau aktualitas, kemudian keluar biasaannya atau fenomena ini, kemudian keterbantahannya atau kontroversial. Ini sebenarnya 3 hal ini juga sudah disinggung di bagian-bagian awal tadi ya. Jadi peristiwa yang ditulis itu berdasarkan misalnya terjadinya, ini aktual atau tidak, atau keluar biasaannya, fenomenal, ya. Yang fenomenal ini misalnya saja ya, ada ya, kalian tahu berita yang barusan fenomenal ada, ya, sebuah organisasi, tidak perlu saya sebutkan, tidak perlu saya jelaskan. Saya rasa di berita juga sudah ada fenomenal, kemudian keterbantahan, ya. Ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Jadi pembacanya nanti akan timbul pro dan kontra. Nah, berikutnya menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Nah, isu aktual, fenomenal dan kontroversial itu biasanya kalau dalam teks editorial atau dalam surat kabar itu dituliskan dalam berita utama biasanya. Isu aktual, fenomenal dan kontroversial itu dimasukkan dalam berita utama. Ya, kalau di surat kabar itu biasanya di bagian halaman depan sendiri itu sudah muncul. Kalau di radio itu biasanya di bagian awal berita. Televisi pun sama, ya. Di bagian awal sudah disampaikan. Nah, di bagian awal sudah disampaikan. Kemudian nanti itu akan disampaikan ulang lagi. Kemudian berita fenomenal itu diulas oleh lebih dari satu media dengan publikasi berulang-ulang. Jadi biasanya kalau beritanya itu fenomenal, itu biasanya media akan memberitakan, ya, memberitakan secara berulang kali, dan juga tidak hanya satu media. Biasanya kalau ada sesuatu berita yang fenomenal, ini misalnya kalian atau Anda menonton TV, itu misalnya pagi kalian menonton TV di stasiun televisi yang si A, kemudian siang kalian nonton TV lagi, Anda menonton TV lagi, tapi stasiun televisinya berbeda, stasiun televisi B. Sore stasiun TV C. Nah, malam stasiun TV D. Bisa saja itu beritanya isinya sama satu hari itu. Padahal media yang kalian lihat, televisi yang kalian lihat, itu sumbernya berbeda semua, tapi beritanya sama, ya. Jadi itu maksudnya berita fenomenal diulas oleh lebih dari satu media dengan publikasi berulang-ulang. Bahkan sebenarnya ya tadi pagi, siang, malam, sore itu sebenarnya diulang-ulang beritanya. Kemudian berita kontroversial itu mengundang perbedaan pendapat, ya. Ini tadi menimbulkan pro dan kontra di tengah pembaca masyarakatnya, ya. Kemudian ini berdasar hasil membaca berbagai berita utama itu,
Anda dapat menentukan isu aktual sebagai permasalahan yang layak ditulis dalam teks editorial. Nah, jadi teks editorial itu juga bisa Anda buat itu berdasarkan tadi isu-isu yang ada. Jadi kalian mencoba untuk mencari isu-isu yang ada, isu-isu terhangat, kemudian baru ditulis. Atau tadi redaksi tadi baru menulis, oh ternyata berita sekarang yang sedang fenomenal kontroversial tuh seperti ini, isu aktual seperti ini. Ya, dikumpulkan kemudian baru itu bisa dijadikan bahan sebagai teks editorial. Nah, berikutnya menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Ini sebenarnya ada contoh-contohnya di buku, ya, di buku kelas 12 yang merah yang sudah ditunjukkan di bagian awal slide ini, ya, bisa dilihat sendiri. Bab 3 bisa dibaca sendiri. Di situ contoh-contohnya banyak. Hanya memang tidak saya cantumkan di sini karena di video ini yang dibahas adalah satu bab utuh. Nah, menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. 1. Mendalami materi dengan cara apa? Dengan cara cek silang informasi. Ya, jadi informasinya tidak hanya dari satu media, dari satu sumber, tapi dari banyak sumber. Oh, dari sumber A mengatakan bahwa B seperti ini. Nah, sedangkan di dalam informasi B itu beda lagi. B itu tidak seperti ini, tapi seperti itu misalnya. Makanya perlu diadakan wawancara terhadap hal yang tentunya terkait dengan hal yang akan ditulis, kemudian mencari data dari berbagai sumbernya. Ya. Kemudian sudut pandang diupayakan beragam agar analisis lengkap. Jadi dari berbagai sudut pandang, kemudian penulis itu memberikan simpulan dan saran sebagai bagian dari penegasan atau tesis dan argumentasi. Nah, ini nanti kaitannya dengan struktur dari teks editorial. Jadi memberikan simpulan dan saran. Ya, harus ada itu, harusnya teks editorial ada simpulan dan saran sebagai penutupnya, ya. Nah, itu tadi bagian pertama tentang mengidentifikasi. Oh, ini sudah 2 bagian, ya, mengidentifikasi dan menyeleksi ragam informasi. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Ini juga sudah akan lebih cepat karena sudah pernah dibahas di kelas 11 dan kelas 10. Nah, yang pertama tentang struktur, menganalisis struktur teks editorial. Struktur dari teks editorial ada 3: pengenalan isu, penyampaian pendapat atau argumentasi, kemudian penegasan ulang. Nah, untuk pengenalan isu itu biasanya mengenalkan isu atau permasalahan yang dibahas pada bagian berikutnya. Kemudian untuk penyampaian pendapat atau argumen itu biasanya bagian pembahasannya terhadap isu yang sudah diperkenalkan. Ini saling berkaitan berarti, ya. Bagian pembahasan terhadap isu yang sudah diperkenalkan, jadi ini. Kemudian penegasan berupa simpulan dan saran atau rekomendasi, tentu dari redaksinya, dari penulisnya, ya, berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Jadi itu tentang struktur dari teks editorial. Sekarang masuk ke kebahasaan. Nah, ini juga tidak saya jelaskan secara detail. Kalimat retoris sudah tahu, ya. Kalimat retoris adalah kalimatannya yang tidak membutuhkan jawaban. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Silahkan nanti lihat di video yang lain, ada di sana penjelasannya. Kemudian menggunakan kata-kata populer. Nah, ini mungkin yang baru dengar, ya. Saya tidak tahu di kelas 11 kayaknya belum. Jadi mungkin ini perlu saya beri gambaran sebentar. Jadi menggunakan kata-kata populer
kata-kata populer itu misalnya saja kata-kata populer itu kata-kata yang terbaru yang sering digunakan. Nah, misalnya saja kata pandemi. Ya, kata pandemi itu sebelumnya mungkin masih asing kalian dengar. Ya, kata pandemi, kata karantina mandiri. Tapi sekarang seringkali didengar. Karena apa? Karena memang saat ini sering digunakan dan memang masih dalam masa virus. Jadi memang kata-kata itu akhirnya menjadi populer saat ini. Pandemi, terpapar, terkontaminasi dan sebagainya. Ya, jadi maksudnya kata-kata populer adalah kata-kata yang saat ini sering digunakan. Ya, tentu nanti kalau ini COVID sudah selesai masanya, pasti kata-kata populer yang lain juga akan ada. Kemudian menggunakan kata ganti petunjuk. Ya, menggunakan kata ganti petunjuk itu misalnya saja itu, sebentar ya, saya cari contohnya. Menggunakan kata ganti petunjuk, menganalisis, bentar ya, menggunakan kata ganti petunjuk. Ya, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal yang lainnya yang menjadi fokus ulasan. Jadi kata ganti petunjuk itu misalnya saja contoh kalimatnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Lihat ya, sungguh kenaikan harga itu. Di sini ada kata itu. Ya, sungguh kenaikan harga itu kata ganti petunjuk, termasuk dalam kata ganti petunjuk. Jadi di sini sebenarnya ada teks lengkapnya. Jadi kalau tidak membaca teks lengkapnya ya akhirnya tidak tahu itu yang dimaksud dalam teks atau dalam kalimat yang barusan saya baca. Kita tidak tahu konteksnya, tapi itu yang dimaksud dengan kata ganti petunjuk. Ya, yang misalnya yang kalimat kedua, berdasar simpulan rapat itulah. Berdasar simpulan rapat itulah. Jadi di dalam rapat, kata ganti petunjuk yang mengarah ke rapat yang sudah dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian yang keempat juga ini sudah tidak asing, menggunakan konjungsi kausalitas, sebab akibat. Ya, bisa dicari sendiri. Konjungsi kausalitas itu ada apa saja. Ya, jadi itu yang dibahas dalam teks editorial. Semoga sedikit menambah wawasan dan juga jelas. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya. Silakan bertanya di kolom komentar supaya bisa berdiskusi di sana, juga bisa tahu, yang lain juga bisa tahu maksudnya, maksud dari pertanyaanmu, apa yang ditanyakan. Mungkin juga teman-teman yang lain itu juga belum tahu, ya. Jadi untuk teks editorial sampai di sini, ya. Jadi video yang membahas satu bab secara utuh, ya. Jadi baru kali ini saya membahas satu bab secara utuh tentang teks editorial, materi dari kelas 12, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Silahkan dicatat hal yang perlu dicatat dan dipelajari supaya bisa digunakan dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kalian di mendatang, di masa mendatang, ya. Oke. Ya, kita masih dalam masa pandemi. Jaga diri kita dan jaga juga sesama kita dari COVID-19. Dan yang harus dilakukan apa saja? Yang harus dilakukan adalah menggunakan masker bila demam atau batuk, serta terapkan etika batuk. Ini sudah tidak hanya demam atau batuk, ya. Jadi ketika kamu keluar rumah juga harus menggunakan masker. Dan yang lainnya silakan dibaca sendiri. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa segera
bertemu di dalam tatap muka. Ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu memakai masker.